Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatidz, para kiai, para hujjaj, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Bukhari, Al-Ustadz Bunyani, Al-Ustadz Oming, Al-Ustadz Umar Dani, dan para asatidz yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Orang tua kita Bapak Haji Abdul Halim yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah salat subuh yang semuanya tanpa terkecuali yang selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan pagi hari ini Allah gerakkan jiwa raga kita, Allah hidupkan hati kita, Allah nyalakan spirit keimanan kita untuk selalu tak bosan-bosan menyambut dan meraih ridhonya dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya, datang ke rumahnya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi kunci kesuksesan kita. Karena sebelum kita meraih dunianya, terlebih dahulu kita memohon petunjuknya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan nanti benar-benar membawa kesuksesan buat kita semuanya, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dan segenap hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Tak terasa sekarang kita sudah berada di tanggal 19 bulan Dzulqa'dah. Orang dulu bilangnya bulan apit, bulan kejepit, karena diapit oleh 2 hari raya. Makanya bagi yang fanatik dengan hitungan-hitungan, mohon maaf, hitungan Jawa atau primbon, pantangan memakai bulan ini untuk pesta-pesta, baik pesta perkawinan dan yang lain-lainnya. Kenapa? Emang kejepit 2 hari raya, duitnya hilang, habis sudah. Ntar kagak ada yang kondangan, katanya begitu.
Ya, sama di awal bulan atau awal tahun Muharram. Ya, padahal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini adalah 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Di mana insya Allah kalau kita meraihnya dan kita sambut bulan ini dengan rangkaian ibadah, keberkahan, kemuliaan dan kesuksesan dan apa yang kita harapkan pasti dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmah, kita punya murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Al-Maghfurlah wa ya'allahu yarham. Almarhum menikah dengan istrinya pada tanggal 1 bulan Muharram. Akhirnya apa? Dia dapat 3 istri. Alhamdulillah. Berkah. Ya, berkah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum yang sudah meninggalkan kita di alam barzah dan senantiasa mendapat cucuan rahmat dan maghfirah serta tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya enggak berbicara banyak tentang itu, yang jelas nih sekarang kita sudah berada di dekat-dekat dengan bulan Dzulhijjah. Bulan kemuliaan juga yang mana Allah syariatkan di bulan ini untuk menunaikan ibadah haji. Dan sudah dimulai dari 4 Juni yang lalu, kloter pertama khususnya jamaah Indonesia yang sudah memulai pemberangkatan ke kota Madinah langsung ke Makkah dan masih terus berlanjut ke gelombang kedua, ya insya Allah nanti pada akhirnya mereka berkumpul di Padang Arafah. Inilah puncak daripada haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka kaum muslimin, muslimat, baik tetangga kita, saudara kita yang berasal dari Depok pada khususnya, umumnya di Indonesia dan pada keseluruhannya di seluruh dunia yang berduyun-duyun menuju Ka'batul Qusad, yakni Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah, mudah-mudahan diberkahkan dan diselamatkan perjalanannya. Ya, kembali ke kampung halaman dalam berkah, selamat dan membawa haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita insya Allah cepat atau lambat kalau sering mendoakan akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Amin baik. Dipanggil sama Allah kemana? Jangan-jangan ke pemakaman Caringin. Ya, tapi kita mohon dipanggil oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Jangankan kita yang udah menunaikan, mohon maaf, jangankan yang belum menunaikan, kita yang udah menunaikan aja rasanya kangen ingin berangkat kembali ke sana. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena haji ini merupakan perintah Allah, syariat Allah yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah wajibkan atau kewajiban atas manusia dengan tanda petik kaum muslimin berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau ke rumah Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menunaikan dan melaksanakan perjalanan ke sana. Mampu dalam artian apa? Biaya untuk pemberangkatan, biaya untuk hidup dirinya di sana, bahkan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Aman dalam perjalanan, tidak ada huru-hara. Ada mahram bila perlu untuk wanita. Ini dalam artian mampu, bahkan mampu meraih, menyongsong panggilan Allah. Ini namanya mampu. Karena ada orang mampu segalanya, duit banyak, harta berlimpah ruah, fasilitas terjangkau, bahkan memenuhi dan melebihi. Tapi ketika dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, mereka masih mundur, masih mengkerut. Gak ubahnya nih sekarang dipanggil oleh Allah ke rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh, ya,
yang mampu, yang kuat, yang fisiknya sehat. Ada nggak yang masih bungkal sekarang ini? Gak usah jauh-jauh. Ini juga merupakan perintah Allah, kewajiban buat kita sekalian. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang digerakkan hati kita, dihidupkan hati kita. Insya Allah tetap hidup, tetap bersinar, tetap bercahaya, tetap hidup selama-lamanya hati kita ketika manusia hatinya pada mati. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ini yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, kalau ada yang berangkat ibadah haji, ya usahakan doakan minimal. Karena ini merupakan cara bagi kita, mudah-mudahan Allah panggil kita seperti apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan Allah sangat kecam bagi mereka yang udah mampu melaksanakan ibadah haji tapi nggak menunaikan. Duit banyak, fasilitas udah memadai, semuanya udah ya terjangkaukan, tapi tetap tidak mau melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecam orang tersebut. Hendaknya dia mau bisa memilih antara dua. Yang pertama mati dalam keadaan Yahudi, dan yang kedua boleh mati dalam keadaan Nasrani. A'udzubillah. Man kana lahu sa'atun walam yahujja falyamut yahudiyan au nasraniyan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang udah mampu menunaikan ibadah haji tapi enggak mau, tidak mau menunaikan ibadah haji, Rasul suruh milih dia. Apa pilihannya? Pilihannya silahkan mau pilih mana, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Allah jauh daripada rahmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka terus kita berharap mudah-mudahan bisa ya mampu melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi kita yang tak mampu dan belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji tahun ini, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Di tanah air, di kampung kita, nih di sini masih banyak ibadah yang tak kalah sengitnya, bahkan tak kalah pentingnya dengan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Banyak ibadah yang harus kita kerjakan di sini. Apa? Yang pertama, perintah melaksanakan puasa sunnah Arafah. Tepatnya nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau di kalender nanti tepatnya tanggal berapa tuh? 8 apa? Bulan Juli. 8 bulan Juli. Insya Allah kalau enggak meleset dari hitungan dan dari ru'yat yang sudah ditetapkan. Dan insya Allah kalau enggak meleset pula tahun ini adalah Haji Akbar. Karena mereka wukuf dan Arafahnya tepat di hari Jumat. Subhanallah, ini luar biasa. Bahkan pahalanya bahkan berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan haji biasa. Beruntunglah mereka kalau seandainya bisa melaksanakan haji ini dengan Haji Akbar. Namun pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi ini berekstra mengeluarkan bonus yang luar biasa kepada tukang sapu, kepada semua pemerintah, kepada semua rakyatnya. Bonus dengan Haji Akbar pada saat ini. Allahu Akbar. Ya, tuh negara yang sudah makmur dan sudah sejahtera seperti itu. Ya bersyukur diberikan semuanya hartanya buat rakyatnya. Allahu Akbar. Ya, maka karena ini Arafahnya atau puasa Arafahnya terjadi pada hari Jumat, ada kemakruhan melaksanakan puasa sunat 1 di hari Jumat. Rasulullah melarang la tusayyidu yaumal jum'ah. Jangan kamu mengkultuskan atau menjadikan sayyid hanya khusus pada hari Jumat. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Kalau berpuasa Arafah di hari Jumat atau sunat Arafah di hari Jumat, maka kita harus menyandingkan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Caranya gitu. Jadi besok kalau puasa sunat di hari Jumat itu nggak boleh. Kalau pengen puasa hari Jumat,
maka harus disandingkan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kalau enggak Kamis Jumat, yaitu Jumat Sabtu. Karena besok hari Sabtu adalah hari Idul Adha, maka haram berpuasa disandingkan setelah hari Arafah. Maka kita harus sandingkan 2 hari dengan hari tarwiyah gitu. Dan tarwiyah pun disunnatkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ingat ya besok ya. Jangan puasa hari Jumat saja, tapi disandingkan dengan apa? 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Cuman kalau ke besok nih 1 hari setelahnya kan Lebaran Adha itu haram berpuasa. Maka mau nggak mau kita berpuasa 2 hari di tanggal 8 dan di tanggal 9. Siap? Insya Allah. Jangan mengkultuskan dengan hari Jumat. Jadi ibaratnya hari Jumat kayak begitu. Makanya Rasul memberikan solusi buat kita. Kalau seandainya terjadi di hari Jumat, maka harus disandingkan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Bisa dipaham ya? Ya, ini fikih yang menyatakan seperti itu. Ya. Apa hukumnya berpuasa Arafah? Mengacu kepada hadis Rasulullah dalam hadis sahih, sanad dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Sanad dari Abu Qatadah Al-Ansari, Allah telah ridho kepada beliau, sesungguhnya Nabi pernah ditanya tentang hukum fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah. Qala, Rasulullah menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Subhanallah. Ini puasa Arafah 1 hari dilaksanakan dengan penuh keimanan dan ihtisaban akan menghapuskan dosa-dosa manusia sebanyak 2 tahun. Masya Allah. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau dosa yang lalu mah udah jelas kita kerjakan. Nah dosa tahun yang akan datang belum dikerjakan udah diampunkan oleh Allah. Luar biasa. Maka jangan meremehkan dan menganggap enteng puasa Arafah. Ini janjinya dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Cuma harus dimengerti dosa apa dulu yang diampunin. Yang diampunin dosa itu adalah dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar, maka diharuskan dan diwajibkan untuk banyak-banyak beristighfar dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa-dosa kecil? Ya. Kadangkala istri terbesit dalam hatinya gedeg nggak sama laki tuh. Pernah merasa gedeg sama laki? Baru terbesit dong tuh gedeg sama laki, itu dosa tuh. Ya. Jangan digedein udah, gedeg udah begitu. Jangan dibesarkan dan jangan dibesar-besarkan, nanti lama-lama jadi besar. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Subhanallah. Ya, buang mukanya dibuang. Habis itu dipungut lagi. Subhanallah. Ya. Ini akan diampunkan dosanya oleh Allah. Dan banyak lagi mungkin yang lainnya dosa-dosa yang mungkin kecil akan diampunkan oleh Allah dengan cara berpuasa 1 hari di hari Arafah. Subhanallah. Maka jangan remehkan. Yang kedua, apa? Selain berpuasa Arafah, yakni menghidupkan malam hari raya Adha. Menghidupkan malam hari raya Adha, yakni dengan bertakbir, meninggikan asma Allah, meninggikan kalimat Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Tinggikan kalimat Allah. Karena kita tinggikan kalimat Allah, nanti derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah. Karena kita muliakan Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah.
Karena kita sebut nama Allah, Allah akan tak bosan-bosan nyebut nama kita di mana-mana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudahan demi kemudahan insya Allah akan Allah berikan dan siapkan semua buat kita. Amin ya Allah. Hidupkan malam apa namanya? Idul Adha. Karena ada hadis yang menyatakan man ahya lailatal id. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya. Malam hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ahyallahu qalbahu. Allah akan hidupkan hatinya hina tamutul qulub, di mana banyak hati-hati manusia pada mati. Karena kita hidupkan syiar-syiar, karena kita hidupkan masyair Allah, maka Allah akan hidupkan kita, baik dunia kita, akhirat kita, fisik kita, batin kita, dunia kita, rizki kita, usaha kita, dan semua yang kita lakukan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Enggak kalah serunya. Yang ketiga adalah lakukan sholat 2 rakaat di pagi harinya. Jangan tidur baik. Emang biasanya tidur ya, karena gaungnya Idul Adha besok beda dengan Idul Fitri. Padahal Idul Adha itu adalah Idul Akbar, hari raya yang besar. Kalau Idul Fitri adalah Idul Asghar, hari raya yang kecil. Cuma kita salah dalam dalam pelaksanaannya. Idul Fitri dibesar-besarin, Idul Adha. Padahal Idul Adha itu adalah Idul Akbar, hari raya yang besar. Kalau Idul Fitri adalah Idul Asghar, hari raya yang kecil. Maksudnya bukan mengecilkan atau membesarkan, dibandingkan dengan kedudukan dan kemuliaannya beda. Apa yang membedakan? Pertama, takbirnya Idul Fitri cuma dari hari terakhir, ya, hari terakhir Ramadan sampai esok hari khotib naik ke atas mimbar. Udah, habis itu nggak boleh takbir lagi. Orang dulu bilang kalau Idul Fitri di hari pertama, kedua, ketiga masih takbir, itu yang di kuburan pada nangis. Ya, tapi bukan itu ancamannya atau tujuannya. Ya. Sementara Idul Adha takbirnya aja sampai 4 hari, bayangkan. Takbirnya 4 hari. Dari hari Arafah terakhir terbenam matahari sampai hari tasyrik tanggal 13 boleh bertakbir. Cuma dianjurkan di hari tasyriknya melaksanakan takbir khusus setelah sholat gitu. Meskipun dibolehkan yang lain, cuma yang ditekankan itu adalah setelah sholat. Sholat 5 waktu. Namun kita bertakbir enggak diharamkan. Justru kalau Idul Fitri, ya, Idul Fitri, ya, itu hanya sebatas beberapa jam saja takbirnya. Yang kedua, apa tinjauannya? Kenapa Idul Adha itu adalah Idul Akbar bukan Idul Asghar? Kalau Idul Adha kita makan dagingnya banyak. Kalau Idul Fitri kenapa dikit? Justru kalau di Idul Fitri beli daging, kalau di Idul Adha subhanallah, itu isi perut dibuang-buang. Isi perutnya buat apaan isi perutnya? Subhanallah. Coba kalau di hari Fitri, ya Allah, subhanallah. Ya. Ini pengertian bahwasanya Idul Adha adalah Idul Akbar. Maka kita harus besarkan dan syiarkan ini. Di balik itu banyak kisah, banyak sejarah yang mendasari dengan ada peristiwa namanya Idul Adha yang kita kenal dengan udhiyah atau kurban. Karena inilah perintah yang keempat. Selain kita berpuasa Arafah, selain kita hidupkan malam harinya dengan bertakbir, selain kita kerjakan 2 rakaat di pagi harinya, kita juga setelah sholat diperintahkan untuk berkurban.
Jangan merasa enak baik kita disuruh berkurban. Ingat, berkurban itu sudah ada perintahnya sejak zaman Nabi Adam alaihis salam. Bukan Nabi Ibrahim doang. Ya, sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Watslu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, watslu alaihim, bacakan, ceritakan kepada mereka bil haq, dengan cerita yang benar, jangan main-main, jangan dibuat-buat, jangan berita hoak kayak zaman sekarang nih. Allah berpesan, ya, ini perintah kurban bukan main-main. Udah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Idh qarraba kurbanan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada ibnai Adam, dua putra Nabi Adam. Siapa dua putra Nabi Adam? Qabil sama Habil. Dalam sebuah riwayat, Qabil itu sebagai petani ulung, sukses, berhasil. Ya, dia bertani kurma, bertani gandum, dan yang lain-lainnya sukses. Sementara si Habil adalah seorang pengembala, dan dia peternak yang sukses dan ulung juga. Semua yang diternakan itu menghasilkan gembala-gembala, sapi-sapi, bahkan unta-unta yang sangat istimewa. Keduanya diperintah untuk berkurban. Allah uji dari apa yang ia miliki. Maka Allah perintahkan kepada keduanya berkurban. Habil berkurban dengan hewan yang sangat istimewa. Sementara si Qabil berkurban dengan gandum yang udah rusak alias jelek. Pak, Bu, saya mau nanya nih. Kira-kira kalau kita menerima sesuatu yang bagus sama yang jelek, itu yang diambil yang mana? Yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Tuh, kita aja udah bisa memilih. Allah juga sama, bukan sama. Allah jauh lebih daripada itu. Mohon maaf, kalimat saya salah, bukan sama. Allah melebihi daripada itu. Allah akan menerima yang baik-baik dan menolak yang buruk, yang jelek. Makanya Allah terima kurbannya si Habil, Allah tolak kurbannya si Qabil. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterimalah kurban yang satu, yaitu kurbannya si Habil, dan tidak diterima kurban yang lainnya, yaitu kurbannya si Qabil, karena buruk. Qala, si Qabil berkata kepada saudaranya si Habil, la aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Kenapa si Qabil ada perasaan ingin membunuh si Habil? Karena cemburu. Karena cemburu. Cemburunya apa? Korbannya si Habil diterima, sementara aku tidak. Ini cerita yang benar, terjadi pembunuhan antara si Qabil dengan membunuh si Habil, itu karena apa? Cemburu, kurban yang satu diterima, yang lainnya ditolak. Sementara ini kan berita yang menyebar di mana-mana. Qabil membunuh Habil karena berebut wadon. Begitu. Padahal yang benar itu karena satu ini, dalam tafsir dijelaskan. Yang mungkin itu ada, tapi yang lebih ditekankan adalah karena kurban yang satu tidak diterima, yang lain diterima. Terjadilah kecemburuan di situ. Subhanallah. Ya, maka pelajaran buat kita sekalian, kalau memberi kepada seseorang, siapa aja. Ya, kalau memberi kepada seseorang, siapa aja dia, apakah orang tua, apalagi kepada Allah, maka usahakan yang paling baik. Kadangkala ngasih sama orang yang udah basi,
yang udah rusak. Kadang-kala ngasih sama orang tua, dia mah jadi, yang begini juga, yang murah juga jadi. Ya, kalau sama orang tua bila perlu dia sendiri yang suruh milih, bukan kita yang milihin. Mau beliin baju, misalkan Lebaran mau beliin baju, ajak tuh orang tua ke mall, ajak, mak mau baju apa, pilih. Tuh. Jangan kita sendiri yang milih. Kalau kita sendiri yang milih, pasti harganya murah apa mahal. Dia mah bahannya belacuk ya. Yang ini gue dia mah cocok nenek-nenek ini. Gampang dia mah. Lagi buat apaan sih? Ya, mejeng udah kagak, udah tua ini lo kan pakai baju yang bagus-bagus tuh. Ya, subhanallah. Kalau kita ngasih kepada seseorang, apalagi kepada orang tua, cari yang paling bagus. Nebang pisang 1 tandan, mau ngasih orang tua, bawa dulu tuh 1 tandan ke orang tua, mak pilih mau yang mana, mau sisiran yang mana. Ada nggak yang kayak gitu? Yang ada dia mau yang bawah, sisiran paling bawah. Nenek-nenek ini ya Allah kan masih doyan pisang begitu. Allah. Ya, ini perintahnya. Amal, kita amal, bahasa kita amal tuh ya. Sedekah, cari yang paling istimewa. Dengan tinjauan apa? Pertama, nilainya paling besar. Di dompet ada uang warna merah, ada ungu, ada biru, ada apa lagi? Hijau, ada ungu, ada abu-abu. Ya, kalau mau amal Jumat mau pilih yang mana tuh? Ayo. Yang merah atau yang abu-abu? Cari yang paling baik pertama. Nilai nominalnya paling tinggi. Kalau tidak ada nilai yang paling tinggi, bila perlu cari uang yang paling kaku. Jangan yang udah lusuh, yang udah kucel, nekuknya juga udah susah, baunya udah macam rupa, udah mampir di mana-mana, di pasar, di tukang parkir, di WC, baru dikasih amal itu. Masya Allah. Ini latihan buat kita, remeh. Kalau kita amal, cari yang paling bagus. Meskipun nilai nominalnya sedikit, katakan 2.000, 5.000, atau 10.000, cari yang paling bagus, paling kaku. Ini mah yang udah nekuknya juga udah susah. Kalau kepengen istimewa di hadapan Allah, carilah, sedekahlah, keluarkanlah, kurbankanlah dengan yang baik-baik, karena itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Saya ceritain sedikit aja nih tentang cerita Nabi Adam dan putranya. Ternyata kurban itu sudah diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Terus diwariskan dan diteruskan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Nabi Ibrahim mewariskan dan meneruskan kurbannya putra kedua Nabi Adam dengan diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Kenapa? Ya. Ini dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Ibrahim pertama kali dia menikah dengan putri bangsawan berdarah biru, kaya raya, jabatan tinggi, bernama Siti Syarah. Darahnya darah biru. Ibu, bapak darahnya apaan? Merah apa? Putih? Ya. Ini Siti Syarah, saking dia itu terhormat dan mulianya, dihormati, darahnya aja biru warnanya. Masya Allah. Ya, ini kiasan aja ya Pak ya. Tetap warna darah merah. Ini hanya untuk kiasan mereka. Ya, ini adalah wanita terhormat, kaya raya, jabatan tinggi, banyak harta. Ya, dia nikah dengan Siti Syarah. Siti Syarah bertahun-tahun tapi nggak punya anak.
Pelajaran yang sangat berharga, Siti Syarah. Namanya Syarah itu artinya lapang dada. Lapang dada. Nggak pernah sempit dadanya. Nggak pernah pelit. Nggak pernah lagi sayang-sayang. Semua hartanya dan semuanya yang ia miliki diberikan kepada kekasihnya Nabi Allah Ibrahim untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran buat istri-istri yang solihah. Ya, kalau ada suami mau berjuang di jalan Allah, dukung. Jangan pelit. Ini sekarang, mah mau kurban, motong kurban. No listrik belum dibayar. SPP buta sekolah juga mau sekolah ke tempat yang lebih tinggi lagi, belum ada duitnya. Ini ngomongnya pelan, jawabannya kencang banget. Istri yang solihah selalu mendukung perbuatan suaminya untuk perbuatan akhirat. Apa aja diberikan. Contoh Siti Syarah, dia nggak sayang hartanya diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk dikurbankan. Dalam sebuah riwayat, qarraba Nabi Allah, Nabi Ibrahim berkurban di jalan Allah, alfa syatin, 1000 ekor kambing, wa salasa mi'ati baqarin, dan 300 ekor sapi, wa mi'ata ba'ir au badanatin, 100 ekor unta. Coba bisa dihitung. Kira-kira berapa duit tuh? 1000 ekor kambing berapa duit? Ada nggak orang di dunia ini yang udah berkurban sebanyak 1000 ekor kambing? Siapa yang sudah bisa melampaui batas kurbannya Nabi Allah Ibrahim? Nggak cukup dengan 1000 ekor kambing, ditambah dengan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. 1 ekor kambing aja berapa duit Pak sekarang? Ya kalau 1 juta aja itu 1 miliar. Kalau harganya 1 kambing itu 300, berarti udah 3.000 juta. 3.000 juta. Berarti 3 miliar. 1 ekor sapi misalkan 20 juta. Dikali 300 berarti sama juga 6 miliar. Masya Allah. Ya. 1 ekor unta berapa duit? Gak ada yang tahu dah tuh. Berapa miliar dia itu berkurban. Ya, tiba-tiba melintas pengikutnya, disanjung itu Nabi Allah Ibrahim dengan sanjungan yang sangat luar biasa sambil berkata, ma aksara wa ma a'zama ma qarrabta ya Nabi Allah. Dalam bahasa kita mengatakan apa? Alangkah banyaknya, alangkah hebatnya engkau ya Nabi Allah, sehingga berkurban sebanyak ini. Belum ada di dunia yang bisa berkurban sebanyak dan sehebat engkau. Nabi juga manusia. Ketika disanjung merasa bangga. Ibu pernah gak disanjung sama lakinya? Mama cantik banget hari ini. Ya, cantik banget mama hari ini. Bagaimana perasaan dibilang cantik sama suami? Bangga, ngebul itu kepala. Ya Allah, luar biasa. Siapa aja bangga, jangankan kita, Nabi dipuji, disanjung, dia bangga. Dia bangga. Kadangkala neneknya aja nggak mau kalah. Anaknya sukses. Dia bilang, anak siapa dulu? Siapa dulu ibunya? Siapa dulu bapaknya? Engkongnya sama neneknya gue gak mau kalah juga. Siapa dulu engkongnya? Bangga tuh. Ya, siapa dulu kakeknya, neneknya? Sebelum elu, gua duluan ada. Tuh. Gak mau kalah, bangga. Akhirnya kebanggaan itu Nabi Ibrahim sampai kelewat batas. Gak sadar keluar dari mulutnya kalimat laukana li ibnun la'adbahannahu fi sabilillah. Jangankan 1400 ekor hewan aku kurbankan, kalau aku dikasih anak akan aku kurbankan di jalan Allah. Tuh, ini yang menjadi tagihan Allah, ditagih. Makanya Bapak Ibu jangan sekali-kali gampang ngomong. Ya. Mentang-mentang anaknya minta sepeda,
Janji, ya ntar ya kalau dapat arisan ntar mau beliin sepeda gitu. Dapat bayi arisan. Nyuruh bocah makan susah banget, susah makan. Oh makan, ntar habis makan mandi nyuruh mandi susah banget. Habis mandi kita berangkat ke mall. Itu bocah girang banget diajak ke mall. Biasanya mandi cuman guyur-guyur gitu yang jadi. Ini pakai sampo, pakai sabun, pakai sikat gigi segala. Habis mandi bantut. Ya, ingat semuanya yang dikatakan dan dilakukan udah didengar, bahkan nanti dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran baru denger doang, wal basara baru ngelihat doang, wal fuada dan baru terbesit di dalam hati, baru denger, baru ngelihat, baru terbesit dalam hati, belum diucapkan apalagi dilakukan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungan jawaban. Ini disinilah letaknya nih. Kemarin ada satu pendidikan pelajaran baik buat kita. Ibu, bapak-bapak mengetahui dan mengerti maksud saya. Ada seseorang yang barangkali dia terlupakan ketika diajak wawancara, mana yang Anda pilih kalau Anda boleh memilih, istri atau anak? Apa jawabannya? Saya pilih istri. Karena anak adalah amanat dan titipan Allah. Nanti dia akan kembali kepada takdirnya. Semuanya pada mengerti ya? Tapi saya bilang bukan gara-gara ini. Akhirnya apa? Itu anaknya tenggelam di sungai di Swiss. Subhanallah. Belum lama dia ngomong begitu. Tapi bukan dalam artian saya mengatakan ini gara-gara omongannya, bukan. Tapi ini bisa kita jadikan pelajaran. Kalau disuruh milih yang derajatnya sama, itu jangan dipilih. Istri sama anak derajatnya sama. Dua-duanya titipan sama amanat. Jangan dipilih. Kalau memilih itu sesuatu yang berlawanan, mati atau hidup. Mau pilih mati apa hidup? Boleh pilih salah satu. Kaya apa miskin? Kaya. Kalau saya tawarin sama ibu mau dicerai sama suami apa ditinggal mati sama laki? Ini derajatnya sama, makanya jangan dipilih. Atau derajatnya sama bilang ya dua-duanya kita pilih, nggak boleh. Ini pelajaran, mohon maaf, bukan menyalahkan, tapi ini pendidikan berarti buat kita. Kembali kepada cerita Nabi Allah Ibrahim seperti ini, luar biasa, subhanallah. Makanya punya mulut jangan sekata-kata, asal goblek kalau bahasa kita begitu. Ini kurban. Ya, berkurban. Akhirnya apa? Mimpi ditagih sama Allah. Disitulah perintah berkurban. Masya Allah. Kalau ngomong kayak gini luar biasa ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kita berkurban. Ya, akhirnya apa? Allah suruh perintah Nabi Ibrahim nikah dengan putri kampungan, berada di pelosok, orang miskin, ya, enggak berdarah, biru, darahnya hitam. Ya, bernama Siti Hajar. Hajar itu apa sih artinya hajar? Batu. Jadi kalau mungkin kita bahasakan hajar itu batu, mungkin badannya sewarna batu. Bayangan kita rambutnya kriwil-kriwil. Jangan-jangan naudzubillah tangannya digaruk ngebul. Ya Allah, orang biasa. Nikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah. Habis nikah nggak lama, 1 tahun punya anak. Diberi nama Ismail. Disitulah di Muzdalifah ketika beliau mau berangkat ke Arafah. Ini sebetulnya manasik haji sebelum berangkat ke Arafah mampir dulu bermalam di Muzdalifah. Kalau mengikuti gayanya atau napak tilasnya Nabi Ibrahim, bermalam dulu di Muzdalifah, baru berangkat ke Arafah berwukuf, nanti balik lagi ke Muzdalifah mungut batu begitu. Cuman kalau zaman sekarang kita lakukan seperti ini bermasalah, saking banyaknya jamaah yang
yang berdatangan dan bermasalah ntar berabe urusannya. Makanya langsung berangkat ke Arafah. Kalau dulu mah kalau napak tilasnya Nabi Ibrahim, maka sebelum ke Arafah mampir dulu ke Muzdalifah tuh, bermalam di situ. Dan disitulah dia bermalam di Muzdalifah, mimpi. Di hari itu namanya tarwiyah. Tarwiyah itu artinya melihat di malam hari. Ya, tanggal 8 itu namanya tarwiyah. Ketika beliau melihat di malam hari, mimpi disuruh nyembelih anaknya. Dia bilang, ini bener apa kagak sih namanya mimpi? Apa kembang tidur? Atau mungkin permainan setan? Atau mungkin karena emang bener-bener ini sih, kan ragu-ragu tuh. Akhirnya berangkatlah ke Arafah. Arafah itu artinya Arafah mengetahui dengan keyakinan. Nabi Ibrahim yakin bahwasanya mimpi itu bukan setan yang melakukan, melainkan memang teguran dan teguran atau tagihan dari baru Arafah dia meyakini di situ bahwasanya mimpinya benar. Disitulah langsung eksekusi. Namun Allah tidak mau mengorbankan anak yang soleh. Masya Allah. Inilah Pak Bu, ya luar biasa perintah berkurban. Yuk kita selaku pengikut Nabi Muhammad SAW ya mengikuti dan mewariskan perjuangan Nabi Allah Ibrahim dalam berkurban. Mari kita berkurban bersama-sama. Yang punya harta silakan kurban dengan hartanya. Yang punya tenaga silakan berkurban dengan tenaganya. Yang punya ide, pikiran, ilmu, gagasan boleh berkurban dengan ide, pikirannya. Yang kagak punya yang kagak punya ya, yang kagak punya mati. Ya, mati itu identiknya diem. Identiknya diem. Ya, jangan ngoceh. Ya, jangan gewawakan. Jangan bacot kemana-mana. Ini udah kagak bantu biaya, kagak bantu tenaga, kagak bantu pikiran, ngomongnya setampir. Apaan setampir? Biangnya tampah. Masya Allah. Jadi kalau memang udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah cep kalau kata orang Sunda. Diem, nggak usah ngomong macem-macem. Ya, ini udah kagak bantu duit, kagak bantu tenaga, kagak bantu pikiran, masya Allah ngomongnya macam-macam. Terus Mahdi apaan sih itu bangun musola masjid kayak begitu? Udah kagak bantu duit, tenaga juga pikir kagak, ngomongnya. Pengen gua kan di masjid nggak begini nih, udah kagak bantu apa-apa tuh, ngomongnya subhanallah. Maka diem, jangan berkomentar apa-apa. Makanya orang Jawa punya filsafat apa? Bondo bahu pikir nek perlu sak nyawane pisan. Ada orang Jawa sini. Bisa diterjemahin nggak? Apa artinya? Bondo itu bahasanya kalau bahasa Sunda banda. Apa banda? Harta. Berkurban sodako dengan harta. Gitu. Bondo namanya. Bahu, ini bahu nih. Ini pundak identiknya buat mikul, jadi tenaga gitu. Pikir bisa jadi gagasan, ide, ilmu, nasihat gitu ya. Itu dikurbankan tuh, disodokahkan. Kalau nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya tenaga, nggak punya pikiran, udah bila perlu mati sekalipun. Mati itu maksudnya apa? Diem, jangan ngomong apa-apa. Ini nasihat dari kiai saya waktu saya belajar di Jawa Timur dulu. Mudah-mudahan bermanfaat karena udah ada waktu syuruk. Insya Allah nanti ketemu pada bulan yang akan datang. Insya Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Pengen banyak cerita tentang berkurban, masih banyak sebetulnya. Ya, insya Allah nanti dalam pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita diberikan, ilmu kita oleh guru kita, kita amalkan bagi menjelang bulan Idul Adha ya, yang mampu barangkali bisa ikut untuk melaksanakan kurban pada tahun ini.
Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua pada sehat, berkah, jauhkan daripada bala bahaya, jauhkan penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya Maulana ya Allah ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyakirin hamdana min hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku ma yanbaghi li jalali wajhika wa ajmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa syukru wa lakal mannu fadla wa anta rabbul haqq wa ana abiduka li anta lam tazali jalika anda. Allahumma iya muyassira qali asir wa ya jabira qali kasir wa ya sahiba qali farid wa ya mughniya qali fakir wa ya muqawiya qali da'if wa ya ma'manna qali maqib yassir alaina qul asir wa tayassir asir alaika yassir. Allahumma iya ma la yahtaju ila an tabkir hajatuna ilaika kasir wa ja'alimun biha wa basir. Allahumma salli ala nuril anwar wa sil asrar wa tilakil agyar wa miftahi babil yasan ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار أعداد نعم الأفضال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام علينا والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.